Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wasriono. Kali ini kita akan mempelajari program linier yang ketiga, yaitu puncak dari program linier tentang model matematika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tonton videonya sampai selesai, karena di sini muatannya adalah pembahasan soal yang kompeten. Tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Baik, langsung kita mulai pembelajaran program linier yang ketiga. Di sini kita hanya membahas model matematika. Jadi kalau sudah ada kata model matematika, kita teringat dengan angka-angka. Nah, begitu dia. Jadi yang pertama, apa artinya di sini? Setiap persoalan atau dalam kehidupan sehari-hari tentang matematika itu bisa kita sederhanakan dalam model matematika. Contohnya yang sederhana, misalnya ada pernyataan jumlah dua bilangan adalah 15. Jadi di sini bisa kita sederhanakan untuk model matematikanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa matematika itu bisa menyederhanakan masalah ya. Nah, perhatikan. Untuk jumlah dua bilangan adalah 15. Jadi di sini ada kata jumlah dan ada kata dua bilangan. Jadi karena dua bilangan bisa kita misalkan dengan X dan Y, dan adalah bisa kita rubah menjadi sama dengan, maka di sini hasilnya adalah X tambah Y sama dengan 15. Selanjutnya, jika ada pernyataan banyak permen kurang dari 5. Nah, di sini karena tunggal banyak permen, maka variabelnya cukup 1, berarti X. Di sini ada kata kurang dari. Jadi kurang dari ini artinya dia lebih kecil, maka hasilnya X lebih kecil dari 5 tanpa menggunakan sama dengan, karena harus kurang dari 5. Selanjutnya, banyak siswa yang hadir minimal 30. Jadi kalau ada kata minimal 30, maka di bawah 30 tidak boleh. Jadi 30 boleh tidak? Boleh ya. Jadi banyak siswa yang hadir minimal 30. Ini bisa kita buat pertidaksamaannya X lebih besar atau sama dengan, karena 30 boleh. Nah, ingat tadi ya. Berarti ini hasilnya X lebih besar sama dengan 30. Selanjutnya, misalnya kios hanya menampung paling banyak 50 kardus mie instan. Jadi di sini kita buat kiosnya banyak, banyak kardusnya kita misalkan X, sedangkan yang ditampung hanya 50, maka hasilnya adalah X lebih kecil atau sama dengan 50 karena paling banyak di sini, dan 50 boleh ya. Jadi hasilnya X lebih kecil atau sama dengan 50. Kemudian jika ada pernyataan tempat parkir hanya mampu menampung kendaraan paling banyak 40 buah. Jadi kalau paling banyak 40 buah, di sini ada mobil dan bus, berarti dua variabel, maka bisa kita misalkan mobilnya X dan busnya adalah Y. Kalau kita tambahkan mobil dan bus, maka tidak boleh melebihi kapasitas 40. Dan 40 boleh ya. Jadi tandanya adalah lebih kecil atau sama dengan. Nah, itulah cara merubah persoalan ke dalam model matematika untuk prasyarat dalam pengerjaan aplikasi soal-soal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perhatikan di sini langkah penyelesaian yang akan kita buat. Yang pertama yaitu setiap persoalan model matematika, maka ubahlah permasalahannya ke dalam model matematika. Jadi setiap ada cerita, kita rubah dalam variabel matematika. Nah, kemudian setelah selesai, maka ini sebenarnya kembali ke persoalan nilai optimum. Jadi untuk mengerjakan model matematika, runutannya memang yang pertama harus bisa mengarsir daerah penyelesaian, yang kedua menentukan nilai optimum, dan yang terakhir pembahasan soal di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 permasalahan saya buat. Di sini tentang peternakan, kemudian tentang di sini lahan parkir, dan yang terakhir adalah tentang penjahit pakaian.
Jadi di sini kita bahas satu persatu sesuai soal yang kompeten. Yang pertama ada soal UNIPS 2017 yang soalnya adalah seorang peternak memiliki tidak lebih dari 8 kandang untuk memelihara kambing dan sapi. Setiap kandang dapat menampung kambing sebanyak 15 ekor atau menampung sapi sebanyak 6 ekor. Jumlah ternak yang direncanakan tidak lebih dari 100 ekor. Jika banyak kandang yang terisi kambing X buah dan yang terisi sapi Y buah, model matematika untuk kegiatan peternak tersebut adalah. Jadi di sini yang diminta hanya model ya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa banyak kandang yang terisi kambing X, ini dia ya, tidak ada masalah. Kemudian banyak kandang yang terisi sapi adalah Y. Jadi pemisalannya sudah jelas ya, banyak kandang untuk kambingnya X, untuk sapinya adalah Y. Kita masuk ke persoalan. Yang pertama, seorang peternak memiliki tidak lebih dari 8 kandang. Jadi artinya banyak kandang kambing ditambah banyak kandang sapi tidak boleh melebihi 8. Maka di sini pertidaksamaan pertamanya X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, yang kedua di sini setiap kandang dapat menampung kambing sebanyak 15 ekor. Nah, untuk satu kandang 15 ekor, berarti kalau dua kandang kan 15 kali 2. Sehingga kalau X kandang maka hasilnya adalah 15X. Kita tambahkan dengan 6Y sapinya. Ini tidak boleh melebihi dari 100 ekor sesuai dengan jumlah ternak yang direncanakan. Jadi pertidaksamaan kedua 15X ditambah 6Y kurang dari atau sama dengan 100. Nah, ini pertidaksamaan tersirat. Ini harus kita buat keduanya. Tidak boleh tidak ya. Dalam kehidupan sehari-hari, maka X harus besar sama dengan 0 dan Y harus besar sama dengan 0. Artinya banyaknya tidak boleh negatif, tapi 0 boleh. Kan tidak mungkin ada pernyataan banyak kandang yang terisi kambing minus 3 buah. Jadi tidak boleh ya. Jadi semuanya harus bernilai 0. Maaf, semuanya harus bernilai positif dan paling kecil tidak ada atau 0. Nah, itulah penyelesaian pertama. Sehingga kita cek jawabannya X tambah Y 8. Ini sama semua ya, X tambah Y kurang dari 8. Di sini hanya 15X tambah 6Y sebagai perubahnya ini atau yang pemisah dari jawaban yang lain. Jadi hasilnya B ya, 15X tambah 6Y lebih kecil sama dengan 100. Kemudian X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. Dan di sini syarat yang harus dibuat X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Nah, begitulah persoalan untuk model matematika. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang lahan parkir. Di sini ada soal SIMAK UI 2009. Soalnya adalah luas daerah parkir 200 meter persegi, luas rata-rata untuk mobil sedan 4 meter persegi, dan bis 18 meter persegi. Daya muat maksimum hanya 29 kendaraan. Biaya parkir untuk mobil sedan 1000 per jam, dan untuk bis 2500 per jam. Jika dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka pendapatan maksimum dari area parkir tersebut dalam 1 jam. Nah, ini kita lihat ya. Persoalannya sudah cukup kompleks di sini. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita misalkan dulu banyak mobil sedannya adalah X, sedangkan banyak bisnya adalah Y. Jadi di sini katanya kita selidiki dulu daya muat maksimum hanya 29 kendaraan. Berarti di sini yang pertama kita cek dulu ya. Ternyata yang kita bahas dulu di sini adalah ukurannya. Kita lihat. Nah, untuk luas rata-rata untuk mobil sedan 4 meter persegi. Jadi kalau satu mobil kan 4. Berarti kalau 2 mobil 4 kali 2 8. 3 mobil 4 kali 3 12. Berarti kalau X mobil 4 kali X sama dengan bis, berarti tambah 18Y
tidak boleh melebihi 200 meter persegi. Jadi hasilnya 4X ditambah 18Y lebih kecil sama dengan 200. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2X tambah 9Y lebih kecil sama dengan 100. Nah, kemudian daya muat maksimum hanya 29 kendaraan. Berarti kesimpulannya X tambah Y lebih kecil sama dengan 29. Jangan lupa ada syarat tersirat tadi, X besar 0 dan Y besar 0 wajib kita buat. Nah, ini sudah sama seperti di pembahasan nilai optimum. Tinggal kita kerjakan dalam sebuah sumbu koordinat. Ini kita ambil pertidaksamaannya. Nah, yang pertama kita menggambarnya tidak mesti pas kali sesuai di nilai optimum. Karena di sini sederhana ya, persamaannya juga hanya 2, maaf, garis miringnya juga hanya 2. Jadi cukup kita gambar langsung sumbu X sumbu Y seperti biasa. Kemudian di sini kita ambil yang pertama. Untuk X-nya sama dengan 0 berarti 9Y sama dengan 100. Maka di sini kita peroleh Y-nya adalah 100 per 9. Nah, ini kita misalkan saja, tidak mesti skalanya kita paskan karena bukan itu tuntutannya. Nah, yang kedua, jika Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 100, maka kita peroleh X-nya adalah 50. Kita tarik di sini garisnya. Karena diminta lebih kecil, maka arsiran kiri ya. Kalau kita masih menggunakan metode di sini yang daerah kosong, maka kita arsir saja ke atas atau ke kanan. Kemudian X tambah Y 29. Jika X-nya 0 berarti Y-nya 29. Kemudian jika Y-nya 0 maka X-nya juga 29. Ingat, meletakkannya tidak boleh salah. Jadi tetap diselidiki. 100 per 9 ini kan sekitar 11, sedangkan ini 29. Jadi harus di atasnya. Dan di sini 29 harus dibawa dari 50. Sehingga jika kita tarik garisnya dan diminta lebih kecil, maka arsiran kiri ya. Karena kita pakai daerah kosong, kita arsir ke atas atau ke kanan. Kemudian syarat tersiratnya X besar 0 dan Y besar 0. Ini kita lawankan sehingga ke kiri dan Y-nya ke bawah. Maka HP-nya ada di segi 4 ini. Kita daftarkan satu-satu titiknya ya. Titik A, titik B, dan titik C. Nah, kita lihat satu persatu. A sudah aman, C sudah aman, tinggal mencari titik B, yaitu eliminasi dari dua garis ini. Yang pertama 2X tambah 9Y sama dengan 100. Yang kedua 2X tambah 2Y sama dengan 58. Kenapa 58? Ini kita kali 2 supaya bisa dieliminasi. 2X tambah 2Y ini jadi 2 kali 29 berarti 58. Selanjutnya kita eliminasi, kita kurangkan. Maka di sini 2X-nya bisa kita selesaikan. Tinggal 9Y dikurang 2Y, hasilnya adalah 7Y. Kemudian 100 dikurang 58, 42. Jadi kita peroleh Y sama dengan 6. Nah, kalau Y-nya 6 kita masukkan ke salah satu persamaan yang sederhana. X tambah Y 29. Karena di sini Y-nya 6, maka X-nya 29 kurang 6. Jadi hasilnya 23. Jadi kesimpulannya titik B adalah 23,6. Jangan terbalik ya. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita daftarkan dalam tabel. Ingat di sini fungsi objektif harus kita buat sendiri. Ternyata di sini katanya keuntungan untuk mobil sedan 1000, maka kita buat di sini 1000X. Sedangkan untuk bis 2500 berarti 2500Y. Kita daftar satu-satu ya. Di sini ada titik O 0,0. Apa artinya jika tidak ada yang parkir otomatis tidak ada penghasilan. Yang kedua yaitu titik A 29,0. Ini sebenarnya artinya yang di sini hanya mobil sedan yang parkir 29, sedangkan bisnya tidak ada. Cukup dimasukkan ya. 1000 dikali 29 berarti 29.000. 0 dikali 2500 adalah 0 sama dengan 29.000. Kemudian titik B 23,6. Ini sudah kita peroleh tadi.
maka kita masukkan 1000 kali 23, jadi hasilnya 23.000. 2.500 kali 6, 15.000. Kita jumlahkan menjadi 38.000. Selanjutnya yang C, ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak real ya. Tidak mungkin mobil bis yang parkir 100/9. Tapi di sini kita mau mencari maksimumnya. Jadi ini hanya persekitaran saja. Nah, kita masukkan, maka hasilnya 0 ditambah, ini kita kali ke 2.500, maka hasilnya adalah 250.000/9. Tidak usah dihitung, tidak apa-apa, karena yang diminta maksimum 250.000 bagi 9, ini kan tidak melewati 30 ya. Karena 30 kali 9 saja sudah 270.000. Jadi ini pasti di bawah 30 dan lebih kecil dari 29 dan 38. Jadi yang paling maksimum adalah 38.000, maka jawabannya adalah C, 38.000. Mudah kan? Nah, itu dia. Selanjutnya yang terakhir di sini agak berbeda persoalannya, yaitu UNBK 2018. Di sini ada bahan ya. Jadi ini puncak pengetahuan di model matematika. Hati-hati. Seorang penjahit memiliki persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju pesta. Jadi baju pesta pertama memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Sedangkan baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Baju pesta pertama dijual dengan harga 600.000 dan baju pesta kedua seharga 500.000. Jika baju pesta tersebut terjual, hasil penjualan maksimum adalah. Jadi kita bahas ini seperti yang tadi, tapi hati-hati ya, ini sedikit berbeda. Caranya begini. Yang pertama tetap kita misalkan dulu baju pesta pertama X. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa tidak kainnya yang dimisalkan. Nah, di sini yang mau kita bahas di sini adalah bahan jadinya yang akan dijual. Jadi bisa kita cek di sini di fungsi objektif, ternyata yang dijual itu baju pestanya, bukan kainnya. Jadi yang dimisalkan adalah baju pestanya. Jadi banyak baju pesta pertama X, banyak baju pesta kedua adalah Y. Sekarang kita daftarkan dalam tabel ya. Karena dimisalkan baju pertama X dan baju kedua Y, maka kita susun di sini kain wol, di sini kita susun kain satin. Jadi ternyata baju pertama tadi membutuhkan 2 meter kain wol, berarti di sini kita cek dulu ya. 2 meter kain wol, sedangkan kain satinnya 1. Sedangkan untuk baju 2, 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Ini maaf, ini adalah stok ya. Di sini tabel isinya stok. Stok kain wolnya tadi adalah 4 meter. Sedangkan stok kain satinnya adalah 5 meter. Maka inilah cara membuat ke dalam tabel. Di sini saya ulang sekali lagi, ini adalah stoknya. Jadi caranya tetap seperti tadi. Baju pertama 2 untuk kain wol, baju kedua 1 untuk kain wol, dan stoknya hanya 4. Maka pertidaksamaannya 2X ditambah 1Y tidak boleh melebihi 4. Berarti 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 4. Sedangkan yang kedua 1X ditambah 2Y tidak boleh melebihi 5. Berarti X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 5. Jangan lupa syarat tersiratnya tadi tetap dibuat. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita bahas di lembar selanjutnya supaya lebih mudah dengan soal yang sama tadi ya. Nah, sekarang kita ambil pertidaksamaan untuk nilai optimum. Yang pertama 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 5. Kita selesaikan ya. Kita gambar seperti biasa. Ini gambar yang pertama, untuk X-nya 0 berarti Y-nya 4. Kita cek dulu. Nah, yang kedua untuk Y-nya 0 berarti di sini kita peroleh X-nya 2, kita gambar.
ternyata diminta lebih kecil berarti ke kiri, maka kita arsir berlawanan, jadi hasil arsirannya ke kanan ya. Kemudian yang kedua adalah X tambah 2Y kecil sama dengan 5. Jika X-nya 0 berarti Y-nya 5/2. Dan jika Y-nya 0 berarti X-nya adalah 5. Posisinya hati-hati jangan sampai salah. Nah ini kita gambar juga tetap. Arsirannya lebih kecil ya, berarti ke bawah atau ke kiri. Tapi diminta lawannya, berarti ke atas. Syarat X besar 0 berarti harusnya ke kanan, kita buat ke kiri. Dan Y-nya harusnya ke atas, kita buat ke bawah. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Silakan kita daftarkan titik-titiknya. Yang pertama O, A sudah ada, kemudian B, dan yang terakhir adalah C. Jadi di sini yang bermasalah hanya titik B, bisa kita eliminasi di sini, yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 8. Ini kita kali 2 langsung ya, 4X tambah 2Y sama dengan 8. Kemudian ini tetap X tambah 2Y sama dengan 5. Tinggal kita kurangkan, maka Y-nya bisa kita habiskan. 4X dikurang X hasilnya 3X. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Kita peroleh X-nya 1. Silakan masukkan ke persamaan atas atau bawah. Misalnya kita masukkan ke bawah, maka X tambah 2Y sama dengan 5. Maka X1 tambah 2Y sama dengan 5. Jadi 2Y sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya Y sama dengan 2. Jadi titik B disimpulkan 1,2. Tinggal kita daftarkan dalam tabel. Yang pertama titik O 0,0 tidak ada yang diproduksi. Di sini hati-hati ya, untuk fungsi objektifnya sudah ada untuk baju pesta 1 600.000 dan baju pesta 2 500.000. Jika tidak ada yang diproduksi, otomatis penjualan 0. Kemudian titik A-nya 2,0, artinya yang diproduksi hanya 2 baju pesta 1. Tinggal kita kali ke 600.000, maka hasilnya 1.200.000. Kemudian titik B-nya adalah 1,2. Berarti kalau kita masukkan 1,2, 600.000 kali 1 600.000, 500.000 kali 2 1 juta, maka hasilnya adalah 1.600.000. Yang terakhir titik C 0,5/2. Kalau kita masukkan di sini 0, maka untuk yang Y-nya adalah 5/2. Jadi hasilnya kita kali 5 dulu ini ya. 5 kali 500.000 2.500.000. Kemudian kita bagi 2, maka hasilnya adalah 1.250.000. Karena di sini yang paling besar adalah 1.600.000, maka jawabannya adalah 1.600.000 dan hasilnya adalah C. Nah, itulah penyelesaian model matematika dan soal-soal yang lengkap. Jadi tetap mendukung konten pendidikan. Bagi yang kurang paham di nilai optimum, bisa kalian lihat lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.